atasnya dia jadi yang ini, kalau dari yang sampingnya dia jadi yang ini. Yang mana yang ini lebih tersubstitusi dibandingkan yang dari pojoknya gitu. Nah, karena ada dua itu jadi dipilih yang paling tersubstitusi, karena semakin tersubstitusi bahasanya maksudnya di ikatan rangkap sekitarnya kok banyak C, itu berarti dia makin stabil gitu ya. Aman? Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut ya. Dehidrasi alkohol di alkohol primer. Kalau di sini dia ternyata pakai H2SO4 saja, cuman mungkin ini ya kondisinya sulit ya. Kondisi suhu reaksi tidak tinggi maka produk yang terbentuk akan menggunakan suatu etal. Ini malah bentuk etal. Nah ini kan kalau kita lihat contoh mekanisme E2. Jadi kalau di alkohol primer tuh misalnya terjadi eliminasi, dia sulit untuk terjadi eliminasi E1 atau yang OH-nya lepas dulu. Meskipun apa namanya dia udah terprotonasi, tapi tetap sulit gitu karena dia di pojok gitu, nggak ada yang menstabilkan karbokationnya. Jadi dia butuh ada yang dorong. Kalau di sini dia HSO4 minusnya, jadi H2SO4 kan kalau H plusnya lepas 1 jadi HSO4 minus, atau ditulis SO4 2 minus juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi SO4 minusnya itu nanti nyerang H di dekatnya gitu, turun lepas gitu aja sih. Kayak bentar, coba ya lanjut sedikit. Lepas, terus dia bentuk karbokation. Nah, karbokationnya di sini kan ada H. H-nya diserang sama HSO4 minus. Dia ke sini, ini nutup. Gitu. Sudah nutup, dia bentuk ikatan rangkap dengan aturan yang tadi. Yang set apa itu tadi itu. Nah, kayak gini ini untuk yang reaksi E1 dan ini terjadi di tersier dan sekunder gitu. Kalau di primer susah. Kalau di primer dia reaksinya harus kayak gini. Jadi misalnya nih, ini OH, ini aku tulis langsung dalam bentuk terprotonasi ya teman-teman. Kan pakai asam, jadi awalnya OH terus terprotonasi jadi OH2 plus gitu ya. Kayak gini. Nah, dia tuh nggak bisa, dia lepas dulu nggak bisa. Harus kayak gini. Ini H langsung, jadi nanti ada HSO4 minus sama. Ini ke sini, ini ke sini, ini lepas. Nah, ini reaksinya eliminasi 2 untuk karbokationnya nanti yang primer gitu. Harus kayak gini, nggak bisa lepas duluan tuh nggak bisa gitu. Karena misalnya ini lepas duluan, nanti hasilnya kayak gini. Dia positif di ujung, cuman ada atom H sama atom H, yang mana atom H itu kan elektronnya cuman 1 ya, dikit banget gitu. Jadi kayak dia tuh nggak stabil gitu, nggak ada yang menstabilkan si ion positifnya di sini gitu. Makanya dia nggak bisa gitu, harus ada yang dorong. Nah di sini yang dorong adalah ion HSO4 minusnya. Gitu. Aman? Oke. Nah ini ada mekanisme lain. Jadi dehidrasi alkohol
Kalau tadi untuk substitusi dia pakainya PBr3 sama SOCl2. Kalau dia pakainya POCl3, dia terjadinya reaksi dehidrasi atau membentuk alkena. Ini organik tetap harus ada hafalannya, jadi semangat. Gitu. Mekanismenya kayak yang di sini. Kita bedah sedikit coba mekanismenya. Jadi dia sebenarnya mirip sama yang PBr3 sama SOCl2 tadi mirip, cuman dia apa ya, hasilnya itu bukan substitusi tapi eliminasi, dan itu ada tambahan ini piridin. Piridin itu berdasarkan N ada apa atom bebasnya, atom elektron bebasnya. Nah, elektron bebasnya itu dia jadi bisa mendonorkan elektron sehingga bisa bersifat basa. Kalau kita lihat di sini, jadi misalnya ini ada OH, terus mekanismenya mirip banget sama yang tadi. Jadi ini ada P, O, Cl, Cl, Cl ini. Ini ke sini. Ini ya bolak-balik kayak tadi lah, gitu. Jadi naik ke atas terus turun lagi, terus Cl-nya lepas, gitu. Cl-nya lepas. Ini ada H, ini ada P, ini ada Cl, ini ada Cl, ini ada O. Ini masih positif, dia diambil sama Cl minus yang lain, diambil sama lebih diambil sama piridinnya sih. Maaf. Karena piridinnya dia bersifat basa, jadi memang piridin itu ada di dalam larutan, fungsinya cuma buat jadi basa. Karena ada zat yang fungsinya cuma buat jadi basa, yang mengambil H plusnya itu si piridinnya. Jadi ini dia ke sini, ini turun lagi. Ini O, ini P, ini Cl, ini O, gitu. Sama kayak tadi. Jadi nanti ini juga lepas, gitu. Ini juga ke sini, gitu. Tapi bukan nanti ada yang dorong, bukan ke sini dorongnya. Dorongnya dari sini dia. Nanti ada piridin juga. Piridin ini berfungsi sangat besar, gitu. Itu kalau kalian lihat, karena di pojok kanan itu ada good living group. Jadi ini dia adalah good living group. Jadi si piridin bisa membantu untuk terjadinya reaksi eliminasi. Nanti dia jadi N-nya nyerang si H, ikatan antara H dengan C di dalam sini lepas, masuk ke sini membentuk ikatan rangkap. Terus ikatan antara C dengan O dia lepas ke sini masuk. Nah ini Cl-nya lepas. Cl-nya lepas. Terus apa yang terjadi? Terbentuk ikatan rangkap. Jadi alkena. Karena reaksinya pembentukan alkena atau dehidrasi. Kenapa sih namanya dehidrasi? Karena secara hitung-hitungan ini ada molekul H2O meskipun secara tidak langsung. Ini kan ada H, ya kan? Ada H diambil sama piridin. Ini. Terus ada O, yang mana O ini aslinya OH kan? Nah OH tambah H itu setara sama H2O. Jadi namanya dehidrasi itu karena itu. Ini aman mekanismenya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke konversi alkohol menjadi ester. Kalau ini ternyata mekanisme reaksinya akan dibahas lebih dalam di semester 2 dan sebenarnya ini nggak ribet sih gitu. Intinya cuma OH-nya nanti diganti sama CH3OH gitu. Oksidasi, kalian diajarin nggak mekanisme reaksi oksidasi kayak perpindahan elektronnya? Diajarin? Kalau diajarin berarti apa aja?
agak ribet gitu. Jadi kalau memang nggak diajarin nggak usah gitu. Tapi kalau diajarinnya tetap bisa jadi keluar gitu ya. Ini sangat-sangat ya karena mungkin aku nggak tahu ya katanya modelnya ngeluarin soal sulit nggak gitu. Tapi misalnya ngeluarin soal sulit kan ya bisa jadi gitu. Karena ini ribet gitu dan mekanismenya itu kayak agak beda. Jadi kalau biasanya ini terutama yang mana ya? Nah ini tuh elektronnya masuk ke sini sendiri gitu, aneh. Padahal dia nggak bermuatan apa-apa tapi elektronnya masuk. Jadi biasanya kan kalau elektron masuk atau gimana itu positif jadi lebih positif atau jadi lebih negatif. Nah itu dia nggak ada apa-apa, jadi agak ngecoh gitu bahasanya. Aku perjelas ya di mekanisme di papan tulis. Apa bos? Aman? Oke. Nggak kecepatan toh? Sip. Ini kalian ujiannya kapan? Besok. Semangat ya. Kimia organik itu kalau menurutku kalau kita belum paham dasarnya sulit. Cuman kalau udah paham nanti kayak polanya ketemu gitu loh. Nah, tapi harus sampai paham dulu gitu makanya. Itu yang sulit jadi semangat ya guys. Ini kita coba reaksi oksidasi. Oksidasi itu dari alkohol ke aldehid atau keton. Terus bisa juga sampai asam karboksilat gitu. Tergantung oksidatornya apa kalau nggak salah. Iya, tergantung oksidatornya apa. Tapi kebanyakan sampai asam karboksilat kecuali namanya PCC kalau nggak salah. PCC itu kalau nggak salah cuma sampai aldehid atau keton gitu. Ya benar ya. Nah itu. Yang lain CrO3, KMNO4 itu rata-rata sampai asam karboksilat gitu oksidasinya. Kita ini nanti pakainya ini kan bisa jadi pakai CrO3, pakai Cr ya. Ini cuma ada 3O. Ini MnO4 ada 4O. Tapi mekanismenya sama aja. Jadi tinggal diganti dan disesuaikan jumlah O-nya gitu ya, sesuai namanya. Gitu. Nanti aku cuma pakai salah satu aja. Soalnya mekanismenya sama gitu guys. Jadi ya apa ya? Mungkin kayak bingung gak sih? Ini CrO3 mekanismenya gini, MnO4 mekanismenya gini, tapi sebenarnya sama kok gitu. Jadi mekanismenya itu sama, nanti ada O masuk, ada O keluar, gimana nanti kita perjelas lah gitu. Mekanismenya sama, cuman kalau CrO3 O-nya 3, MnO4 berarti O-nya 4 gitu. Coba ya aku perjelas. Misalnya ini ada alkohol. Ini alkohol. Misalnya kita pakai CrO3 ya. MnO4 aja deh. MnO4 minus. 4 minus. Karena MnO4 minus berarti dia ada salah satu O yang ikatannya nggak full. Gitu. Kalau apa ya? Kalau O ikatannya rangkap 2, dia nggak mungkin ada muatan minusnya gitu. Kalau O ikatannya cuma 1, nanti pasti ada minusnya gitu. Kayak di ini kan 2 ikatan 1, 2 gitu. Jadi dia cuma nggak ada muatannya. Tapi kalau dia MnO4 minus ada 1 O yang ada muatan negatifnya. Ini alkohol cuma MnO4 minus. Ini ada elektron bebas, dia masuk ke sini, naik ke atas. Ya, aku agak hilang gitu. Jadi pokoknya ini O, terus coba lepas belum kan? Oh, enggak ada. Ini cuma jadi minus. Jaga kesehatan ya teman-teman. Terus
kurang satu ya. Harusnya tetap ada O-nya ya, meskipun ada 5 O ya memang kayak gitu kayak yang ini. Nah, bentukannya kayak gini nanti. Kecuali ada yang lepas, kalau nggak ada yang lepas ya berarti tetap gitu. Ini agak salah sih gambarnya. Tuh. Ini ya. Jadi ada ini, terus ini kan positif ya. Karena dia positif bisa diambil sama salah satu otak atau dari luar ya. Kalau dari luar kita ambil dari luar aja ya. OH- misalnya, jadi dalam suasana basah itu misalnya diambil kayak gini, terus apa yang terjadi sih? Jadi ini kan nanti ada H di sini kan satu dua betul. Jadi di sebelahnya sini ada H, ini ada H. Ntar aku tanya tadi. Istirahat dulu kita. Kita lanjut. Jadi ada H di sini. Nah ini nanti salah satu H-nya dia, kalau di situ dia pakainya OH- sih. Sebenarnya bisa jadi pakai O yang di sini karena memang sudah ada muatan minusnya, atau ya kalau berdasarkan itu kita pakainya OH- gitu, nggak masalah. Kita pakai OH- saja. Kayak gini, ke sini terus dia masuk. Lepasnya itu dia masuk ke sini ya muatannya. Jadi elektronnya masuk ke sini dan apa ya, belongs Mn-nya dia akan berubah karena itu. Ini terjadi pembentukan kayak gini. Ditambah ya berarti MnO4. MnO4 2-. Pak itu kan HMnO4- kan. Kalau kita hilangkan H-nya kan jadinya MnO4 2- gitu. Atau strukturnya jadinya kayak gini. O, ini O, ini O-, ini O- gitu. Jadi sebenarnya yang kita gambar benar kok gitu. Aman-aman. Kalau kita ngikutin gambar yang di sini malah jadinya MnO3. Ya kan, bener kan? Padahal ini tulisannya HMnO4 gitu. Jadi yang kita gambar udah benar. Kayak gini nanti hasilnya. Terus ini nanti dia bisa bereaksi lagi karena oksigennya masih ada, gitu. Cuman dia nggak pakai oksigennya dia, jadi dia nanti ketambahan misalnya OH-, tadi kan ada OH- kan. OH- dia ada, dia punya elektron bebas di sekitarnya. Elektron bebas ini dia masuk ke sini, ini pindah ke atas, gitu ya. Sama kayak reaksi substitusi di sini. Oh belum nih, nanti semester 2 deh, jadi maaf,
aku lupa. Nah, ini terus ini nanti dia jadi O minus, ya kan? Dia naik jadi O minus. Ini ada H, di sini ada OH. Nah, dalam kondisi kayak gini O minusnya bisa nyerang MnO4 minus gitu. Ada Mn O di sini ada O minus. MnO4 minus berarti dia yang ikatannya cuma satu itu cuma ada satu O gitu. Kalau tadi MnO42 minus dia yang ikatannya tunggal dia ada dua gitu. Karena muatannya 2 minus gitu. Dia masuk, O-nya masuk sini, nyerang sini, ini pindah ke sini. Ini terus berikan sama Mn di sini. Ini jadinya O, ini O minus, ini O minus, ini ada OH, ini ada H. Udah langsung tinggal di OH minus di sini, bisa nyerang ke sini. Ini, terus ini ke sini, ini lepas, masuk ke dalam, tidak berikatan sama apapun. Kenapa masuk? Nanti terjadi penurunan bilox pada Mn, jadi MnO42 minus gitu. Alias kalau ini yang MnO4 minus, yang ini berarti ini, nah ini tuh bilox Mn-nya kan berarti O kan min 2 kali 3 min 6 min 7. Ya, ini plus 8. Iya nggak sih? Ini plus 7. Pokoknya ini biloxnya turun 1 lah gitu. Aku lupa ini gimana, maaf. Gitu. Karena biloxnya turun 1, jadi MnO4 2 minus. Gitu. Terjadi pembentukan asam karboksilat dan MnO4 2 minus. Kok bisa biloxnya turun? Ya karena ini namanya reaksi oksidasi. Jadi si asam karboksilat kan mengalami oksidasi, MnO4 2 minus dia mengalami reduksi. Gitu. Jadi ada satu zat yang mengalami oksidasi dan satu zat yang mengalami reduksi. Biar masuk akal kayak gitu. Gitu ya. Paham ya kira-kira untuk mekanisme reaksi oksidasi ini? Itu untuk reaksi oksidasi. Alkohol sekunder sama, cuman nanti hasilnya cuman sampai keton. Kenapa sampai keton? Karena H-nya ini habis. Pak ini kan ada H-nya, ya kan? Kalau nggak ada H-nya, nggak ada yang bisa mengalami ini ikatan C ke H pindah ke O ini nggak bisa. Jadi itulah kenapa kok keton itu nggak bisa sampai asam karboksilat gitu. Bisa sih, cuman ya nanti ada pemutusan ikatan gitu, kayak C yang di sampingnya harus lepas gitu, harus ada yang dikorbankan gitu. Ini juga bisa nanti diterapkan di CrO3. Kalau CrO3 berarti nanti tinggal MnO4 minusnya diganti CrO3, rangkap semua karena nggak ada muatannya gitu. Kalau misalnya CrO4 minus gitu berarti ada muatannya. Itu cukup untuk reaksi di alkohol. Banyak juga dan ternyata cukup memakan waktu ya. Tapi insya Allah paham ya. Ya minimal bantu. Semoga besok yang keluar yang kita pelajari gitu. Amin. Itu ya. Terus nah, di ether dan epoksida yang keluar kemarin ada ether, reaksi ether dan pembuatan TiO atau reaksi ether. Reaksi ether sepertinya nggak terlalu banyak. Cuma satu ya? Cuma asam apa? Pemutusan doang ya? Reaksi pemutusan ether oleh asam. Ini tuh mirip sama yang alkohol tadi, yang apa? Ada alkohol terus diasamkan pakai H2SO4 terus terjadi dehidrasi gitu. Atau H2SO4 terus
direaksikan sama ada HCl misalnya. Berarti gini, misalnya alkohol direaksikan sama HCl kan substitusi, ya kan? Atau kalau H2SO4 tadi jadinya dehidrasi ya, gitu. Nah kalau ini dia ether, nanti H plusnya tuh ngisi di O-nya, gitu. Ngisi di O-nya, ada nggak ya? Kalau nggak ada nanti aku tulis. Nah, misalnya kayak gini, dia mengisi, jadi reaksinya sama kayak yang tadi teman-teman. Ini ada ether, H plusnya ngisi di O. Jadi O-nya dia bertindak sebagai basa, mengambil H plus dari HI kalau di sini contohnya. Nah, ini kan nggak stabil. Jadi karena I minus itu lumayan nukleofilik, gitu bahasanya. I minus itu lumayan nukleofilik. Jadi dia bisa nanti milih mau ke sini atau ke sini. Jadi intinya I minusnya turut serta dalam proses substitusinya gitu. Bukan nanti lepas tok gitu, tapi nanti ada yang posisinya diisi sama I minus, penggantinya ikatan sama O itu. Karena I minus ini ukurannya besar, kalau besar kan dia punya space banyak, jadi dia pilih posisi yang kurang tersubstitusi. Kalau di sini berarti yang CH2, CH3 gitu. I minusnya ngisi di situ, terus ikatan antara C dengan O-nya putus, dia membentuk yang satu ini namanya iodoetana, yang satu isopropil alkohol. Intinya reaksi ether kayak gitu. Jadi prinsipnya sama reaksi-reaksi di tadi ada yang sama H2SO4, terus ada reaksi sama HCl atau HBr yang substitusi tadi kalau nggak salah. Cuman kalau di sini nanti dia OH-nya bukan lepas jadi bebas, tapi O-nya nanti O-nya ikut salah satu, sisi satunya lagi diisi dengan atom yang mensubstitusi. Di sini contohnya HI. HBr, HCl bisa nggak? Bisa, cuman Cl sama Br itu tidak sekuat I untuk mensubstitusi, bahasanya gitu. Kalau I itu aku lupa faktornya apa, tapi kayak apa? Ingat ya? Enggak loh, itu bahasa mungkin bisa jadi kayak I minus lebih basah daripada Br dan Cl. Mungkin aku jujur lupa, cuman kalau kita berperiode kan FCl BRI. Nah itu yang paling bawah, dia yang paling kuat buat nukleofilik sebagai nukleofilik, seingatku gitu. Kalau ini pada mekanismenya ion halida I minus atau Br minus dari asam akan menyerang ether yang berprotonasi gitu. Cl minusnya nggak disebutin, mungkin tidak sekuat I minus dan Br minus, tapi yang paling kuat adalah I minus gitu. Tuh, aman ya kira-kira begini. Dan ini reaksinya cenderung, tergantung sih. Kalau misalnya ada gugus stabilnya, berarti dia cenderung SN1, nanti yang kosong diisi sama I minus gitu. Tapi kalau ini malah, gimana ya? Ini kok kontradiksi ini. Oke. Gini, maaf. Jadi kalau misalnya ininya cuma terdiri dari primer dan sekunder, ini kan primer, ya kan? Maaf, aku baru nyadar. Yang ini sekunder. Nah, kalau sisi sananya primer, sisi ininya sekunder, berarti dia reaksinya SN1 atau reaksinya mirip SN2. Jadi I minusnya yang nyerang. Kalau I minusnya yang nyerang, dia harus pilih posisi yang kurang tersubstitusi, bahasanya gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya posisinya di primer sama sekunder, dia harus nyerang yang kurang tersubstitusi. Kenapa? Ya karena I minus besar gitu. Nah, nanti kalau salah satunya ada yang gugusnya tuh tersier kayak gini. Nah, kayak gini, ini kan dia tersier. Kalau dia salah satunya ada yang tersier, berarti mekanismenya SN1. Dan I minusnya justru nyerang yang tersier. Gitu. Kenapa nyerang yang tersier? Karena dia gugus pergi yang baik. Gugus pergi yang karbokationnya stabil. Nah,
maaf. Nih. Kalau karbokationnya stabil, minusnya bisa nyerang ke sini, gitu. Jadi ini agak tricky kalau dihafalin, mending dipahami. Gitu. Cuman pemahamin sebenarnya udah paham juga sih. Gitu. Intinya kalau primer sekunder, berarti dilihat aja yang, atau kalian bikin mekanismenya, kalian gambar gitu juga malah lebih aman gitu. Karena sekunder sama primer berarti nanti minusnya harus memang yang kurang tersubstitusi gitu. Nah karena ini ada tersiernya, kalau tersier tuh dia cenderung lepas dulu sebelum reaksi, ada terbentuk karbokation sama kayak tadi. Nah jadi minusnya akan nyerang karbokationnya gitu. Kalau ini dalam posisi gabungan ini strict banget kan, maksudnya susah banget buat disubstitusi. Tapi kalau udah lepas, justru dia seneng. Kenapa? Karena lepas, dia udah tinggal karbokation, dia positif, malah sangat mudah minus buat nyerang ke situ gitu bahasanya. Gimana? Bingung nggak? Bingung ya? Soalnya iya baru menyadari ternyata prinsipnya kayak berkebalikan gitu loh. Di sini dia cenderung nyerang yang kurang tersubstitusi, tapi di sini malah cenderung nyerang yang tersubstitusi karena dia lepas dulu gitu. Bahasanya gitu. Jadi kalau dia primer sama sekunder doang, dia itu nggak lepas dulu, dia bereaksi dulu baru lepas. SN1 kembali ke yang tadi. Nah, tapi kalau di sini dia lepas dulu, bentuk karbokation, baru minusnya nempel. Bahasanya gitu. Paham? Cuman nanti mungkin dicek lagi gitu ya. Ya paham lah kira-kira maksudnya, cuman kayaknya perlu ngecek ulang biar gak lupa karena ini ribet gitu ya. Oke. Aman ya? Sudah untuk ether selesai. Oke, jadi cuma lebih ke prinsip-prinsipnya, nanti peletakannya di mana gitu. Mekanismenya gimana? Mekanismenya sama kayak yang tadi gitu. Jadi nanti O-nya menerima H+. Kalau dia primer sama sekunder berarti nanti gugus itunya gugus nukleofiliknya harus nyerang dulu dan nyerang yang lebih tidak tersubstitusi, terus nanti O-nya ikut yang lebih tersubstitusi. Tapi kalau yang ada salah satunya dia gugusnya kok tersier, berarti nanti dia O-nya itu nanti lepas dulu, terus nanti yang tersier membentuk karbokation. Karbokationnya bisa diisi sama gugus nukleofiliknya, contohnya di sini ini mas, gitu ya. Oke, semangat. Pak, boleh nanya soal? Boleh? Ada soal? Oke, coba ya. Itu hasilnya kan? Ditanyain hasilnya. Iya, ditanyain hasilnya. Oke. Itu sama kayak ini loh. Tapi aku bingung kan ada ini. Ini dua soal beda. Beda. Oh gitu. Oke. Itu dari buat taniannya gitu ya? Bukan dari YouTube. Oh dari YouTube. Oke. Jadi kalau kayak gitu berarti itu maksudnya mungkin gini. Dia posisinya udah kayak gini. Posisinya udah kayak gitu, udah kayak yang di sini. Kalau tadi kamu ingat, aku sempat nyebutin, kita jangan hitung-hitungan reagen kayak CL minusnya berapa, masuknya harus berapa gitu. Nah, ini posisinya adalah H plusnya udah nempel ke O-nya gitu. Jadi O-nya udah terprotonasi. Meskipun di situ ada tulisan HI ya. Nah, jadi apa ya bahasanya? Di dalam larutan atau di dalam proses reaksinya itu, nah itu tuh gimana bahasanya? Ada banyak zatnya, jadi nggak cuma satu terus yang bisa masuk itu cuma satu, tapi ada biasanya kalau kalian ingat itu ada sebutan ekses, ya kan? Pernah dengar kan? Jadi ekses itu lebih, nah itu mungkin di situ posisinya adalah HI-nya lebih, terus H+-nya sudah nempel di O, tapi
yang dalam bentuk HI itu masih ada gitu. Jadi nanti ya udah mekanismenya sama. Nanti kalau sudah kayak gini, berarti nanti tinggal putus aja. Kita mau milih putusnya di sini atau di sini. Karena ada tersier, berarti putusnya di sini. Putusnya di sini lepas dia membentuk kation dan juga OCH3. Cuman ini nggak tertulis. Oh ini. Nah ini yang warna oranye. Nah, jadi satu karbokation dan satu HOCH3 gitu. Nanti minusnya bisa ngisi yang di karbokation. Aman? Oke. Paham ya? Sip, alhamdulillah. Semangat ya besok. Kimia organik. Cuman semester 1 sama semester 2 sih, cuman ya ini tidak sebentar sih, lama sih. 2 semester loh. 2 semester 2 SKS gitu. Nanti semester 2 ada praktikumnya lagi. Tapi kalau praktikum aman sih, tinggal yang nyamuk doang. Enggak yang paling lebih ke pretestnya. Pretest kan prosesnya. Nanti kalian udah bilang mungkin ketemu aku. Bisa jadi. Tahun lalu aku aslet KFD, timur cuma tahun ini aku aslet KA. Jadi nggak ketemu. Mungkin besok timur lagi bisa jadi ya ketemu nanti. Iya. Terus reaksi selanjutnya itu tiol ya kayaknya. Tiol itu apa? Pembentukan atau apa? Pembuatan tiol. Pembuatan tiol. Oh iya nanti apa ya? Ini PPT-nya kalau bisa yang depan-depannya tetap dibaca, tapi kalau yang kegunaan nggak usah sih. Yang tata nama atau misalnya yang kadang itu kayak ada diagram kayak gitu. Lebih volatil ini kalian baca aja. Barangkali keluar gitu. Seingatku ya, cuman aku lupa juga sih sebenarnya karena nggak ada dokumentasinya. Seingatku itu ada satu soal yang bukan reaksi tapi lebih ke kayak teorinya gitu. Jadi kayak kalian baca aja lah minimal, jadi nanti pas itu ada ide buat kerjainnya gitu misalnya gitu. Seingatku ya, aku agak lupa jujur karena nggak ada dokumentasinya. Pembuatan tiol ini bisa dari alkilhalida. Oh, satu doang ya? Satu doang ya? Pembuatan tiol dari alkilhalida. Nah, kalau teman-teman tahu, tiol ini kan apa ya? Atom utamanya adalah dia ada huruf S di situ, atom sulfida. Gitu. Yang mana sulfur, yang mana dia posisinya itu sama kayak O. Jadi dia punya elektron yang jumlahnya sama kayak O, terus sifatnya juga mungkin mirip sama O. Kayak misalnya dia kalau bentuk apa? Kedinginan ya? Kurang biasa ini sih. Oke, kuat. Mulai dingin sepertinya. Materi kimia organik. Apa ya? Jumlah elektronnya itu mirip sama O, terus misalnya dibikin bentuk apa ikatan dengan hidrogennya, dia jadinya H2S, kayak air kan H2O. Kalau sulfur itu H2S, jadi nanti dia sifatnya bakal mirip-mirip sama O, meskipun mungkin lebih apa ya, lebih kuat atau lebih apanya itu mungkin agak beda di situ. Dan reaksinya aku jarang sih lihat asam sulfurat atau apa itu jarang gitu. Adanya asam karboksilat gitu, jarang karena memang zat yang berbeda. Cuman modelnya sama gitu. Kalau ini kan tiol bisa dibuat dari alkilhalida. Berarti ini mirip pembuatan alkohol dari alkilhalida gitu. Cuma tadi nggak kita bahas ya. Iya nggak kita bahas, aku lupa. Maaf. Prinsipnya dia pakai SH-. SH- ini mirip sama OH- gitu kan. Jadi SH- mungkin ada gambar ya.
SH minus, jadi dia mirip sama OH minus, sebetulnya gimana ya? Sama gitu. Ini ada S, ini ada H, terus ada elektron bebas gitu. Minus di sini. Nah, terus reaksinya gimana sama alkilhalida? Di sini mungkin contohnya CH3I. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini reaksi ini berjalan buruk dan yield produk rendah. Jadi kayak dia nggak sekuat OH minus bahasanya. Gitu. Dia malah bisa bereaksi untuk SRRS. Bisa reaksinya berapa kali gitu. Atau apa ya? Kayak reaksinya itu bisa bentuk beberapa macam reaksi gitu bahasanya. Kalau ini SH- berarti ya tinggal direaksikan sama alkilhalida. Di sini dipilih CH3I. Kenapa CH3I? Karena I tadi kan aku bilang sebenarnya paling kuat ya nucleofilnya. Cuman I itu juga paling gampang lepas. Jadi aturan di kimia organik itu banyak kontradiktif sebenarnya. Maksudnya dia harusnya kan paling kuat kan nggak gampang lepas ya. Cuman dia faktanya CH3I itu juga paling gampang lepas. Kenapa gampang lepas? Karena dia ukurannya paling besar. Kalau paling besar, maka kayak apa, jarak dari pusat inti ke elektron-elektronnya kan jauh. Jadi kayak ya udah lepas gitu. Bahasanya kayak gitu. Dia pakai CH3I, berarti kan gini. CH3 terus diikatan sama I. Udah reaksinya cuma ini ke sini, lepas. Terus nyambung. Udah ini aja sih. Ini aja. Aman ya? Itu kalau di situ kita lihat ada CH3S minus terus bereaksi jadi dimethyl sulfida, ya udah berarti dia reaksi antara S dengan gugus alkilhalidanya terjadi secara berulang gitu. Jadi setelah SH minusnya nyerang CH3, dia dapat CH31, dia mungkin hanya lepas lagi, terus nanti nyerang CH3I lagi, I-nya lepas lagi, dia bentuk CH3S CH3 gitu. Dan ini nggak harus CH3, misalnya gugus alkil yang lebih panjang, etana, propana itu juga bisa gitu ya. Terus tapi ini ternyata ada solusi-solusi lain. Jadi bisa dibikin HS minusnya lebih ekses. Kenapa HS minusnya lebih? Karena kalau HS minusnya lebih, maka bahasanya gini, logikanya gini. Jadi misalnya ini ada tempat reaksinya, Erlenmeyer gitu. Anggap ini Erlenmeyer atau Jana itu ya. Di sini ada HS minusnya ada 3 misalnya. Alkilhalidanya cuma ada 1. Misalnya CH3I nya cuma ada 1. Gitu. Otomatis ini nyerang ke sini kan. Dia cuma bisa berikatan sama 1. Gitu. Yang lain nggak bereaksi. Atau misalnya CH3I nya ada 2. Otomatis yang ini nyerang ini. Yang ini nggak bereaksi. Beda kalau misalnya SH minusnya yang sedikit. Kalau kita bikin kayak gini, SH minusnya yang sedikit, berarti SH minusnya nyerang sini, sudah selesai, dia lanjut lagi ke sini, gitu. Jadi itu dibikin ekses, kenapa? Karena supaya S-nya berikatan sama 1 CH3 aja, gitu. Nanti ada sisa SH minusnya, ya udah nggak apa-apa, gitu. Itu urusan yang bikin reaksi, gitu. Tapi intinya adalah salah satu caranya adalah dengan membuat HS minusnya lebih gitu. Terus cara selanjutnya adalah dengan thiourea. Jadi thiourea itu bentuknya kayak gini, udah dihafalin aja, nggak usah ditanyain gimana, karena aku bingung memberikan penjelasan untuk ini itu apa gitu. Jadi ini ada S apa ya? Kayak karbonil. Kayak kalau biasanya kan ini O, O-nya diganti S gitu aja. Ini ada S, terus ininya ada NH2 sama NH2 gitu. Ini daftarin aja sih saranku. Thiourea gitu. Thio ininya diganti S, ditambah NH2 nya 2. Nah, kenapa sih kok gini? Jadi kan ini S ada elektron bebasnya.
Ya udah, karena ini kan sebenarnya kalau udah full ikatannya, nanti dia berikatan sama alkil halida, misalnya di sini alkil bromida, ini nempel, terus kan bentuk ini ya, intinya kan dia nyambung. Dia kayak gini tuh posisinya sudah lebih, ikatannya udah ada 3, padahal S itu normalnya ada 2 ikatan. Kalau lebih berarti dia kelebihan. Karena dia udah ada 3 ikatan, berarti dia udah nggak bakal nambah lagi, dia nggak bakal nyerap apa namanya satu kelompok oktana lainnya, gitu. Sudah full, dia direaksikan sama H2O dan NaOH, itu mekanismenya nggak usah dijelasin, nggak diajarin kan? Ya, intinya adalah ini nempel apa S punya elektron bebas, dia menyerang BR, menyerang sampai BR-nya lepas, BR-nya udah lepas, udah terbentuk ini, dan dia punya 3 ikatan, jadi ini udah lebih, sudah overload dari seharusnya, sehingga nanti ketika direaksikan dengan H2O dan NaOH, ini reagen spesifik, dihafalin aja, itu terbentuk ikatan cuma sama SH, nggak nambah lah bahasanya, nggak bakal terjadi ikatan kayak gini terus S-nya ngikat ngikat 2 oktana gitu, bahasanya nggak mungkin karena dia udah sebelumnya udah full gitu, sebelumnya udah full terus direaksikan dengan air dan NaOH jadi basah gitu. Itu fungsinya buat melepas ininya aja sih. Sebenarnya intinya mekanismenya pokoknya nanti gantingin S-nya ini lepas gitu, nggak usah dipikir. Tapi pokoknya ini lepas lah, ini potong sini ini jadi H, gitu ya, aman ya. Nggak bakal sih ditanyain kalau itu apa mekanismenya kayak gimana, itu nggak bakal tanyain, oke, aman. Lebih ke nanti mekanisme reaksi yang lain, cuman penjelasannya kayak gitu, aman ya, masuk akal loh. Oke. Ini oksidasi enggak ya, berarti cuma pembuatan aja kan? Terus sama amina ya yang banyak semua ya. Kalian diajarin pembuatan enamina, imina di sini enggak? Enggak? Oh enggak? Atau semester juga? Serius enggak? Itu yang agak tricky di situ soalnya. Tapi kalau enggak ya lama diri lah sih. Jadi itu nanti ada namanya enamina. Kalau amina itu kan kayak gini. Nah, enamina itu nanti posisinya itu N-nya ikatan rangkap, gitu. Nah, ini kan ikatan tunggal semua tuh. Bentuknya itu kayak itu, kayak SCNH2NH2 itu cuma C-nya diganti, C-nya atau S-nya ya, S-nya diganti huruf N, gitu. Jadi N-nya dia ada satu ikatan yang modelnya ikatan rangkap 2. Kalau tidak diajarkan udah berarti aman sih. Itu agak tricky soalnya. Kalau dalam kondisi ini hasilnya imina, kalau dalam kondisi ini hasilnya enamina. Aku lupa itu mungkin semester 2 sih. Mungkin ya, bisa jadi. Lupa. Kita langsung ke pembuatan ada ya. Ini tata nama nanti tetap dipelajari, takutnya keluar. Minimal kayak yang kalau yang kayak gini-gini enggak, yang anilin toluidin enggak perlu kayak yang nama Latin biasa aja. Nah, ini juga kayak asal bahasa ini minimal dibaca lah. Ini kan dasarnya tadi udah mirip-mirip yang tak jelasin tadi di awal ini. Dibaca-baca lagi aja. Terus pembuatan enamina ini ada 4 reaksi untuk pembuatan enamina. Nanti bisa dipelajari dan dihafal untuk mekanismenya karena menurutku mungkin belajar luar sih gitu. Kecuali yang Hoffman Curtius itu kalau mekanisme kayaknya enggak sih. Coba ini kita lihat ya. Kalian diajarin nggak reaksi reduksi LiAlH4 atau NaBH4 mekanismenya gimana? Diajarin nggak? Enggak. Kalau yang oksidasi itu kan detail ya. Kalau yang itu enggak kalian baru alkohol deh semester depan mungkin. Nanti ada sih itu.
Soalnya ini sebenarnya bukan, soalnya apa ya? Biasanya mekanisme reduksi itu keluarnya buat dari asam karboksilat jadi alkohol, atau dari keton sama aldehyid jadi alkohol gitu. Bukan dari apa? Bukan dari M atau bukan dari amida atau nitril gitu. Jadi mungkin belum diajari. Tapi intinya kalau ada LiALH4 atau NaBH4, dia itu fungsinya adalah sebagai zat pereduksi. Reduksi itu maksudnya gimana? Kalian tadi ingat kan, kalau oksidasi kan dari alkohol jadi aldehyid jadi asam karboksilat, iya kan? Kalau kita lihat bentuknya kan gini nih. Yang oksidasi. Ini misalnya alkohol. Terus aku kasih lambang O ya. O itu berarti oksidasi. Nah ini. Jadi ini H, ini aldehyid ini. Terus dioksidasi lagi. Dia jadi asam karboksilat. Mekanismenya seperti yang tadi. Nah, kalau kebalikannya dari ini ke ini namanya reduksi. Ini namanya reduksi. Dia biasanya pakai yang ada hanya, terus ini reduksi. Kalau oksidasi, reagennya biasanya CrO3. Habis itu ada KMNO4. Habis itu ada PCC. PCC cuma ini oksidasinya yang cuma sampai aldehyid ya, bener ya? PCC pernah diajarkan kan? Oke. Terus kalau yang reduksi, nah dia itu reduksinya biasanya contohnya LiALH4, terus NaBH4. Ini adalah reagen-reagen yang sering digunakan untuk reduksi. Gitu. Hubungannya sama itu apa sih? Kalau kita lihat di sini, amida ini bentuknya mirip sama asam karboksilat, ya kan? Mirip sama asam karboksilat. Nah, ketika dia direduksi dari LiALH4, dia jadinya amina yang bentuknya mirip sama alkohol. Gitu. Jadi cara ngafalinnya gitu aja. Itu yang nitril ini agak khusus ya. Hasilnya sama gitu, cuman bentuknya kayak gitu. Kalau di asam karboksilat nggak ada gitu. Kenapa? Karena O kan 2 kan ikatannya maksimal. Kalau N dia bisa 3, makanya dia bisa bentuk kayak CN yang ikatannya rangkap 3 gitu. Kalau di O nggak ada, karena dia maksimal rangkap 2 gitu. Kalau rangkap 3 dia jadinya bermuatan gitu. Ini kan reaksinya kelihatan kan, LiALH4 itu buat reduksi jadi amin gitu. Amin. Apa namanya? Aminnya nanti mau primer, sekunder atau tersier tergantung sama di sini ada R atau enggak gitu. Lebih ke ini sih. Misalnya ini amida R, aku gambar aja deh. Biar bisa dicoret-coret. Misalnya ini ada amida ya. Kalau yang nitril mah jadinya amin primer pasti, karena dia enggak N-nya tidak tersubstitusi sama C lain. Misalnya ini, oh ini N, ini H2, ini H. Terus ada juga ini O, ini N, ini H, ini CH3. Ini O, ini N, ini CH3, ini CH3. Kalau kondisinya kayak gini, ini C terus N terus H di ujung, berarti ya udah dia jadinya amin biasa, amin di ujung. N H2 sama. Ini juga sama. Ini pokoknya nanti ini dihilangin aja gitu. Ini dihilangin. Nah, jadinya gimana? Ini N, ini H, tapi di sini ada CH3 gitu. Begini. Dan ini juga sama. Ini O-nya dibuang gitu. Gampangnya gitu. Nah, terus ini jadi N, ini CH3, ini CH3. Gitu.
Aman ya? Ini. Mekanisme akan dibahas nanti di semester 2. Jadi itu di semester 2. Semangat. Gitu ya. Gitu. Karena kimia organik memang ada 2 kali gitu. Jadi kalian harus semangat untuk menunggu kimia organik lagi di semester selanjutnya. Bisa insya Allah. Gitu ya. Nitro ini agak khusus. Dia nggak bisa pakai LiAlH4, dia pakainya H2PDC atau FeHCl atau SnHCl. Sebetulnya aku nggak tahu sih yang lebih kuat yang mana, apakah LiAlH4 atau yang kayak gitu. Cuman intinya nitro dia kalau mau jadi amin itu dia harus pakai reagen H2 sama logam biasanya. H2 atau HCl dengan logam. Itu kan H2 dengan PD atau PD sama karbon, terus ada HCl dengan besi, HCl dengan Sn gitu. Itu emang udah kayak gitu. Nah, kayak ini kalau kita lihat ini pakai platina ya. Intinya H2 atau HCl dengan katalis logam biasanya gitu. Kalau ini tulisannya SnCl2 H3O+, cuman ini kalau di SnCl2 kan kalau dilepas jadi Sn2+ sama Cl minusnya ada 2 gitu, ya kan? Cl minus sama H plus kan jadi HCl, jadi sama aja gitu. Intinya ada H2 dengan logam atau HCl dengan logam. Itu buat ubah nitro jadi amin gitu. Bisa nitro yang di C biasa kayak yang di atas, atau nitro yang di dalam benzen. Gitu ya. Itu nanti bisa jadi amina. Terus ini ada pembuatan amina melalui reaksi alkilasi. Ini mirip sama yang apa namanya? Apa ya? Alkohol. Itu apa? Es. Nah, sulfida. Mirip sama sulfida, sebenarnya mirip sama alkohol juga. Cuma tadi kan kita nggak bahas pembuatan alkohol ya. Nah, tapi mirip sama yang sulfida. Jadi misalnya NH3 amonia di sini, atau amin primer dia bisa jadi amin sekunder bisa jadi amin tersier, atau amin tersier bahkan jadi R4N. Jadi nanti N-nya ngikat 4R meskipun itu nggak normal sih, nanti pasti ada muatannya gitu. Nah, itu bisa dengan direaksikan dengan halida. Ini mirip sama yang sulfida tadi, yang sulfur tadi. Jadi mekanisme reaksinya sama gitu. Misalnya ini SH-nya diganti sama NH3 misalnya. Ini ada NH3, ada elektron bebas, dia nyerang ke sini. Nah, terus I-nya lepas. Ya udah, nanti dia N-nya bakal nyambung ke sini. NH3, tapi muatannya masih positif gitu. Ya paling nanti kayak itu diambil sama NaOH, hanya diambil salah satu terus berubah jadi berubah menjadi, ini misalnya ada B2 ini H, misalnya tulis ini kan ada NaOH misalnya ada H minus, dia ngambil ke sini sama kayak reaksi-reaksi sebelumnya, terus berubah menjadi CH3NH2. Dan ini reaksinya bisa lanjut lagi, mirip sama yang sulfida tadi. Jadi dia bisa menyerang CH3 lainnya kalau jumlahnya banyak gitu. Karena kalau semakin banyak justru dia semakin ini apa ya? Kayak ada, ini kan ada CH3. CH3 itu punya gugus punya awan elektron juga. Karena punya awan elektron juga, jadi dia bisa mendorong NH-nya untuk semakin nyerang CH3 lainnya, bahasanya gitu. Jadi sama kok sama yang sulfida tadi. Gitu ya. Nah, ini tidak berhenti hanya pada satu kali alkilasi
saja bisa terjadi polialkilasi. Ini kalau solusinya di sini dia diganti dengan ion N3- atau ion azida. Ini mirip sama yang Korea tadi, cuma bentuknya kayak gitu. Jadi misalnya ini ada perang gede ya. Nah, ini misalnya ada bromo alkana atau bromo BR nempel sama C gitu. Kan BR lumayan udah lepas gitu karena ukurannya cukup besar dibandingkan Cl ataupun F gitu. Dia diserang sama N3-. Jadi N3 nya itu nanti udah pokoknya dia harus menyerang ke aku jadi penasaran apakah ada struktur N3- secara ada ya? Tapi intinya dia dalam bentuk itu misalnya ini R, terus ini C, terus ini BR gitu. Dia ada N3. Kayaknya bentuknya gini deh, ini plus ini kayaknya gitu. Anggaplah gini, atau nanti kalian kalau mau aman kalian tulis N3- saja nggak apa-apa deh. Tulis N3- ini, karena terus gini aja nggak apa-apa. Jadi menyerang terus lepas, habis itu ditulis kayak gitu. Jadi R, C, N, N. Terus nanti ada muatan positif di sini dan muatan negatif di sini. Nah, ini terus LiAlH4. N-nya lepas semua, tinggal NH2. LiAlH4. Ini R, ini strip C, ini tinggal NH2. Aman ya? Oke. Terus ini ada juga sintesis Gabriel. Ini mekanisme lain, jajarin detail nggak? Lupa. Aku ajarin aja ya. Sebenarnya ini gampang sih. Intinya itu sebenarnya kalau tadi kan N-nya nempel terus lepas gitu. Kalau ini tuh ada benzen, ada N nyambung sama 2O ini. Terus dia dikasih basa kan dia ngambil H+ kan. Di sini ada H. Jadi hanya diambil elektronnya masuk ke N. Masuk ke sini gitu. N-nya jadi N-, N bermuatan negatif. Nah, terus karena dia sudah bermuatan negatif, dia mudah menyerang alkil halida. Ya udah langsung nyerang tuh, sama kayak tadi. Sudah nyambung kan alkil halidanya lepas. Terus ujungnya adalah reaksi hidrolisis. Gitu. Reaksi hidrolisis, pokoknya intinya ini loh, ini udah di kotak ini maksudnya adalah ini pokoknya lepas, ini putus ini putus ini. Gitu. Kenapa gitu? Karena nanti posisinya N bakal diganti sama H2O. H2O-nya nanti bakal nempel ke karboksil atau C-double-bond-O. Apa? Kan ini gini kan? Kan bentuknya gini kan? Nah, ini putus. Nanti ada OH yang masuk gitu rasanya. OH yang masuk sini. Ini putus. Jadi dia N strap R ditambah OH atau O- gitu. Kayak gitu aja. Aman nggak? Aman ya? Tadi awalnya aku bingung cuman ada dulu lah. Aman kok. Banyak juga ya materinya, padahal udah dikasih kisi-kisi tapi ternyata banyak.
itu aja udah dikurangi sebenarnya. Itu udah dikurangi. Iya. Oh, semangat ya. Gimana ya? Semua organik memang begini. Reaksinya macam-macam sebenarnya, mirip-mirip. Cuman kalau pertama kali baca ya bingung karena kayak dijejel reagen segini, hafalin gitu. Itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang pendek gitu. Oh ya. Terus ini tuh intinya adalah gimana ya jelasnya? Jadi itu kan ada keton atau karboksil. Tidak jelas mekanismenya ya, tidak jelas mekanismenya. Tapi intinya adalah jadi NH3 dia galiin gugus karboksilnya. Jadi kalau reagennya NH3 dan H2 atau Ni atau NaBH4. Jadi NH3 dengan NaBH4 tadi ingat kan? Atau H2 dengan logam. Berarti NH3-nya itu masuk dulu ke gugus karboksilnya. Ya gugus karboksil kan? Gitu. Nah, nanti dia diganti sama NH3-nya. Jadi ini ada N, ini ada H, kira-kira kayak gini. Mekanismenya nggak usah lah, nggak ada di sini. Kayaknya ini baru ada di semester 2. Saya ingatku ya, gabung sama yang aku sebut enamina imuna tadi. Jadi ini ada karboksil, terus ini ada C double bond ke huruf N. Nah, terus nanti habis itu H2-nya dia mereduksi ikatan C sama N-nya. Awalnya double bond jadi single bond. Ini jadi NH2 kayak gitu. Intinya kayak gini. Intinya mekanisme reaksinya kayak gitu. Itu kalau ada amina primer, amina sekunder, amina tersier itu tergantung sama zatnya. Kalau di sini kan NH3. Ini NH3 ya. Karena NH3 dia hasil akhirnya amina primer NH2. Kalau misalnya yang direaksikan di sini itu misalnya gini, R straight NH2, maka nanti di sini ini bukan H, ini R. Terus ini sisanya ada, ini ikatan sama R dulu. Karena N ikatannya ada 3, berarti di sini ada H1. Gitu. Nah, kalau misalnya bentuknya bukan kayak gini, bentuknya ada R-nya lagi, terus ada H1 ini, maka dia berikatan dengan 2R di sini. Meskipun nanti dalam mekanismenya berarti di sini harus bermuatan positif dulu sementara. Gitu. Hasil akhirnya tetap kayak gini, hanya diganti sama R. Sama kan sama yang di situ? Aman ya? Ini reaksi aminasi reduktif pada aldehida atau keton. Jadi dari aldehid atau keton dia nanti bereaksi sama aminnya dulu. Jadi bisa berupa amonia atau bisa berupa amin primer atau sekunder, masuk ke posisi O-nya, O-nya nanti lepas hilang dulu. Terus nanti direduksi, ikatan penangkapnya hilang. Bahasanya gitu. Itu wow, masih banyak ya. Ini Hoffmann-Cortius. Yang ini jelas mekanismenya nggak usah dijelasin, tapi intinya adalah dia ada amida atau ada biasanya tuh ini sebenarnya. Oh bukan amida. Jadi misalnya ada, kalian belum sampai pelajaran asam klorida belum ya? Semester 2 kayaknya. Aku nyampur sama pelajaran semester 2 karena dulu sempat atau semester 2 juga gak sih? Ya, jadi maaf agak kecampur gitu. Dan ini misalnya ada ini keluar gak ya kok? Aku bingung jelasinnya, maksudnya ini ribet gitu loh.
Gimana ya? Jadi misalnya ini ada karboksilat nyambung sama Cl. Biasanya kan nanti N-nya di sini, ya kan? Ini enggak, ini beda. N-nya nanti diganti posisinya C, jadi ada 2. Mekanismenya aku juga nggak paham. Aku tadi baca di PPT nggak ada, coba nyari di internet nggak jelas, jadi aku malas baca. Tapi intinya, kalau yang aku pahami ya dari reaksi itu, jadi misalnya nih, ini ada R paham kan R? Paham ya? Jadi misalnya ini ada ini ke Cl, di sini ada O. Ketika direaksikan dengan NaN3, kalau tadi kan biasanya N3-nya masuk ke sini ya. Ya tadi nggak salah ada juga di N3, aku agak lupa. Coba lihat. N3 tadi ada di sini. Nah kalau tadi itu kayak cuma gantiin BR-nya gitu ya misalnya di sini. Nah, kalau yang tadi, aku sempat baca, cuman kayak sih gitu. Nggak paham aku juga. Jadi dia modelnya bukan ngisi atom C-nya, biasanya Cl-nya biasanya paling ganti di sebelah sini ya, tapi enggak, ternyata ini bahasanya itu nanti apa ya? Itu lepas semuanya segini lepas. Ini segini lepas semua. Jadi sisa R strength NH2, hasil akhirnya gini. Nanti ada hasil sampingnya gas nitrogen sama gas CO2 kalau nggak salah. Ini reaksinya itu berarti 1 NaN3, 2 ada panas, 3 ada H2O. Mungkin faktor terbesarnya di sini ada panas itu. Jadi kalau ada panas itu kadang bisa terjadi reaksi pindah-pindah gitu, makanya hasil akhirnya kayak gini gitu. Gitu aja ya yang ini. Aku bingung jelasnya gimana karena nggak paham juga. Tapi intinya adalah C karbonil sama-samanya itu hilang semua. Gitu. Kalau ada reaksi penataan ulang Curtius, yang aku pahami kayak gitu mekanismenya. Enggak yang paham sampai dalam gitu tadi. Oke. Ini pembuatan amina sudah. Tinggal reaksi amina dan reaksi aril amina ya. Yang reaksi aril amina bisa. Malah yang paling enak kayaknya aku paling paham yang reaksi aril amina. Kita lanjut ke reaksi amina ya. Ada reaksi alkilasi amina, reaksi asilasi amina, dan reaksi eliminasi Hoffman. Alkilasi amina ini udah. Berarti yang tadi asilasi amina. Nah, ini yang aku maksud. Nanti ada di semester 2 ternyata di sini udah ada. Jadi biasanya ada namanya ini kayak ini. Ini namanya asil klorida. Jadi R, C, ada karbonilnya sama Cl. Ini adalah apa ya? Asil klorida yang mana itu Cl-nya itu gampang banget lepas, gampang banget tersubstitusi. Ini bisa tersubstitusi kalau di sini contohnya amonia, tapi sebenarnya nggak cuma amonia, pakai OH- itu juga bisa. Tapi nanti yang tersubstitusi cuma Cl-nya doang gitu. Mekanismenya mirip sama yang tadi. Jadi misalnya nih NH3 ya. Ini ada asil klorida. Terus ini ada NH3.
Ini naik terus ini turun. Kayak yang tadi. Ingat ya? Bagusnya mekanisme kayak gini ditulis semua. Jadi sebenarnya paling bagus tuh ditulisnya kayak gini. Ini naik kan? Buat semua yang tadi juga kayak gini naik. Sampai ke gini. Ini CL, ini NH3. Terus ini O minus gitu. Terus ini turun, ini gini. Ini NH3, NH2 nih, NH2, ini O. Paling bagus itu sebenarnya penulisan mekanismenya gitu. Ini sebenarnya NH3 cuman bahasanya kayak ya diambil sama piridin misalnya ya. Berarti gini, reaksi lengkapnya kita tak perbaiki biar lebih detail. Ini ada dua, ini adanya kali ini positif kan. Ada piridin kan, piridin fungsinya di sini cuma jadi basa kayak tadi. Misalnya piridin. Sebenarnya ini ada rangkapnya ya, cuma tadi aku malas gambar rangkapnya gitu. Tapi ini kayak gini. Ini O minus gitu. Tadi aku bilang kan asid klorida ini sangat mudah tersubstitusi, jadi dia CL-nya bakal lepas dari sini. Hasil akhirnya adalah ini O, ini NH, kira-kira kayak gini. Ini nanti NH3-nya tinggal diganti RNH2, tinggal diganti amina sekunder dan sebagainya. Gimana? Ini paham nggak? Aman nggak? Aman ya? Jadi ada asid klorida direaksikan dengan amin, mau bentuknya amonia, mau amina primer atau amina sekunder. Kalau amina tersier bisa kayaknya cuma agak sulit karena nanti hasilnya bakal bermuatan positif gitu. Ada muatannya, kayak tadi aku bilang kan, kalau ada muatannya berarti dia tidak stabil gitu. Cenderung lepas gitu, dibandingkan dia melakukan substitusi dengan CL. Hasilnya kayak gini. Ini bisa keluar sih, dan kalau saya gambar paham kan ini? Maksudnya bukan yang ribet kayak oksidasi tadi gitu. Ini mekanisme yang mudah lah gitu. Bisa jadi keluar, gambar keluar kayak gini aja. Enak gitu kalau yang keluar kayak gini. Terus ini eliminasi Hoffman. Ini reaksinya jadi CH3 itu dibikin ekses. Terus NH2-nya dia mengalami substitusi berulang. Jadi misalnya nih, ini ada R, ini NH2 awalnya, terus dia berikatan sama CH3I. Tadi nyerang-nyerangnya paham kan? N nyerang CH3I, I-nya lepas terus nyambung sama N. Paham nggak kalau kayak gitu? Ini aku kasih CH3I, aku kasih garis sedikit lah, ini ke sini, terus ini lepas. Nah, itu kayak gitu. Ini R, strap, NH, ini yang bersama CH3, ini hanya berkurang 1. Ya berkurangnya nanti diambil sama I minus gitu. Atau misalnya aku gambar jadi ini enggak, ini masih positif ya, diambil sama I minus, dia masuk. Ini R, strip NH, strip CH3 gitu. Karena dari kakak 1 jumlah sama satu lagi berikan rumahan. Terus ini masih ada yang bebas, dia nyerang CH3I lagi. Pas pas terus kemudian ini N, ini CH3, ini CH3, ini masih ada yang satu mana positif, ini bisa diambil sama minusnya.
dia maruk ceritanya, dia mau reaksi sama CH3 lagi. Nah, dia reaksi lagi, terbentuklah R N. Di sini ada CH3, ada CH3, ada CH3. Ada 4 ikatan, berarti dia bermuatan positif. Bermuatan positif tidak stabil, dia cenderung lepas. Dia cenderung lepas. Dia maunya lepas jadi. Nah, berarti gimana? Misalnya nih, N-nya aku ganti sama ada C panjang. Ini C, ini C. Ini kan berarti ada H, di sini ada H, ada H. Cakap sih. Ini ada H, ini ada H, ini ada H. Ini direaksikan sama Ag2O, H2O dan panas. Ini meskipun arahnya ini bisa dibaca kan? Maaf ya. Ini intinya adalah dia lepas, terus terbentuk ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya gimana? Kalau di sini dia alkena yang lebih tersubstitusi adalah produk yang dominan. Oh, Hoffman. Oh, beda. Jadi karena ini namanya reaksi eliminasi Hoffman, jadi dia yang dominan hasilnya adalah yang lebih tidak tersubstitusi. Kalau kita lihat di sini, ini ada 2 gambar kan, ada A dan B, ya kan? Yang A ini di tengah dia lebih tersubstitusi karena ada C di samping kanan dan C di samping kiri. Kalau yang di sini cuma di samping sininya doang. Ini 60%. Kenapa? Karena ini namanya reaksi eliminasi Hoffman, bukan Z-Self. Gitu. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya dia akan menuju ikatan rangkap di gugus yang kurang tersubstitusi. Tapi karena ini sama aja ya udah. Berarti pokoknya jadi ikatan rangkap gitu. Jadinya nanti gini. Kalau di sini, paham ya? Kalau di situ dia lebih pilih yang lebih di ujung. Jadi misalnya ini berganti. Ini aku jadi garis-garis saja ya. Karena ini reaksi eliminasi Hoffman, dia lebih pilih di ujung, jadi nanti reaksinya ini ke sini. Gitu ya. 1, 2, 3, 4 ada 4C. Hasil akhirnya adalah di ujung. Gitu ya. Jadi awalnya biasanya kayak ini coba aku konversi deh jadi ini. Awalnya kan gini. Ini N CH3 gitu. Positif. Nah, nanti dia lepas. Terus ini ada H. Di sini juga ada H. Yang dipilih yang sini. Gitu. Membentuk. Nah, kayak gini. Paham ya kayak ini? Reaksi eliminasi Hoffman. Ini khusus Hoffman. Secara umum nggak gitu, tapi karena ini Hoffman dan ini pakainya Ag2O, H2O. Dan panas. Aman? Bisa dipahami? Ini diterima dulu nggak apa ya? Ini diulang lagi di rumah. Banyak ternyata reaksinya ya. Ini penjelasannya jadi dipilih yang lebih plus hinderet gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke reaksi anilamina. Pelajarannya Bu Alani yang terakhir. Anilamina ini aku reaksinya lumayan suka, terutama yang diazotasi karena itu gampang ngapalin ya.
suka dong. Harus suka film family organik. Jadi kalau yang ini substitusi aromatik elektrofilik ini harusnya nggak diajarin secara detail sih. Apa diajarin ya? Coba kita lihat. Oh cuma kayak gini doang. Maksudnya nanti detailnya semester 2 gitu. Apa zat-zat yang bisa masuk apa saja itu nanti semester 2. Tapi intinya kalau ada NH2 sudah diajarkan ortometapara gitu ya. Kalau dia gugusnya adalah amina, maka dia nanti substitusinya pasti kalau nggak di orto di para. Jadi BR-nya di posisi orto sama di posisi para. Terus ini ada kekurangan juga reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Itu diajarin kita belum? Udah. Ini berarti ya? Yang ini? Diajarin ya? Oke. Soalnya menurutku ini pelajaran semester 2 gitu. Oke. Coba ya, jadi Friedel-Crafts itu bahasanya kalau tadi kan ini NH2 terus dikasih BR2 sama H2O, itu intinya adalah BR-nya masuk ke posisi orto sama para. Kalau Friedel-Crafts nanti itu ada mekanismenya. Jadi misalnya nih, ini CH3Cl, AlCl3. Ternyata kalau di posisinya cuma NH2 dia nggak bisa. Karena nanti AlCl3-nya gimana ya? NH2 itu kan amina itu kan ada sifat dasarnya. Nah, AlCl3 ini namanya adalah katalis asam. Katalis asam. Kenapa harus katalis asam padahal ada H plusnya? Jadi katalis asam itu ada banyak. Ini mungkin nggak tahu ya, ini enggak sih. Jadi katalis asam itu ada banyak macamnya. Salah satunya adalah katalis asam yang memiliki orbital bebas, orbital kosong. Jadi AlCl3 ini adalah jenis asam yang bukan memiliki H plus bebas tapi memiliki orbital kosong. Kalau kita lihat AlCl3 ini kalau di tabel periodik, coba ya cari tabel periodik. Ada di sini kan. Berarti pada dasarnya Al itu memiliki 3 elektron. Terus Cl minus biasanya nyumbang 1 elektron kan kalau satu ikatan, ya kan? Jadi Al kalau kita kembali flashback ke materi SMA deh. Nanti biasanya kayak gini. Ada yang silang, ada yang titik. Biasanya gitu gak sih? Misalnya ini Cl-nya titik. Nah, ingat ini kan? Pernah diajarin nggak? Ya kan? Cl itu 7. Cl itu elektron bebasnya yang elektron terkeluarnya itu ada 7. Karena ya kan golongan 7A ya kalau nggak salah. Nah, Al itu ada 3A kalau nggak salah golongannya gitu. Karena Al cuma ada 3, berarti dia cuma punya 3 elektron di kulit paling luar. Cl dia ada 7, dia ada 7 elektron di kulit paling luar. Nah, ketika kayak gini ada 7, ada 3. Nah, ini kalau di Cl udah opet 1, 2, 3, 4 kayak gini kan. Ya kan? 8 kan? Ini juga 8. Ini juga 8. Tapi kalau di Al dia baru ada 6. Padahal oktet kan 8 elektron. Nah, karena kurang 1 ini, jadi si Al ini punya 1 orbital kosong. Dan 1 orbital kosong ini menyebabkan AlCl3 bersifat asam. Kenapa kok orbital kosong bisa menyebabkan sifat asam? Karena orbital kosong itu bisa diisi oleh elektron lain. Jadi sifat asam itu kan bisa melepas H+, bisa bereaksi dengan basa. Terus sifat asam itu ada juga
dia cenderung bersifat sebagai elektrofilik atau dia kayak yang diserang gitu bahasanya. Ya kan, kayak H+ kan diserang. Karena dia sifatnya asam H+ itu. Nah, ini juga AlCl3 itu bersifat asam tapi bukan melepas H+, tapi karena dia diserang bahasanya dia kayak misalnya ada nukleofilik bermuatan negatif. Nukleofilik bermuatan negatif ini dia bisa menyerang si AlCl3 membentuk ikatan dengan AlCl3 menjadi NU-Al-Cl3 gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi intinya adalah AlCl3 ini bersifat asam karena menerima donasi elektron. Jadi dia menerima elektron dari atom lain bahasanya gitu. Sebabnya kenapa bisa disebut katalis asam. Sebenarnya ini nggak terlalu penting, cuman asal usulnya kenapa disebut katalis asam itu kayak gitu guys. Jadi asam itu nggak cuma melepas H+, tapi asam itu juga sifatnya kayak AlCl3 itu juga disebut asam. Ya buat pengetahuan aja lah. Nah, tapi sifatnya ini berguna buat mekanisme reaksi Friedel-Crafts ini. Jadi CH3Cl itu sama NH2 itu, jadi harusnya itu nanti reaksi ini. Itu kan ada NH2 terus reaksi sama CH3Cl dan AlCl3. No desired Friedel-Crafts alkylation. Jadi reaksi Friedel-Crafts yang diharapkan memang tidak terjadi. Kenapa? Jadi seharusnya reaksinya ini CH3Cl dia nyerang ke AlCl3 nya ini, terus dia berikatan CH3Cl harusnya kayak gini, terus nanti Cl nya berubah jadi positif, akhirnya ada muatan negatifnya harusnya kayak gini. Nah, tapi NH2 kan juga sifatnya dia punya elektron bebas yang bisa nyerang. Jadi yang nyerang AlCl3 itu aminonya itu. Nah, makanya reaksi Friedel-Crafts-nya tidak terjadi. Jadi harusnya kayak gini, malah yang kesini tuh si ini amino benzennya gitu. Nah, jadinya ya kalau AlCl3 nya habis kan nggak bisa bereaksi gitu, rasanya kayak gitu. Ini karena katalis asam AlCl3 justru akan bereaksi dengan gugus amino yang bersifat basa sehingga bentuk kompleks asam basa. Bisa dipahami ya sebabnya? Barangkali besok ada soal kawan ini buka-buka. Ya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, ya kan? Yang di PPT. Jadi kayak gini, dia jadi harusnya bereaksi sama CH3Cl yang malah bereaksi sama NH2-nya. Solusinya di sini adalah gugus aminanya dia diproteksi dulu. Ini kalau dijelasin harusnya keluar lah, ini dijelasin lumayan detail soalnya, jadi harusnya keluar sih. Ini kalau kita lihat gugus aminnya diproteksi dulu dengan dikonversi menjadi amida. Jadi aminanya direaksikan dengan zat semacam, ingat asil klorida tadi? Nah, semacam itu. Cuman kalau di sini contohnya bukan asil klorida. Jadi ini misalnya amino benzen. Ini NH2. Dia direaksikan dengan, kalau tadi kan gini. Ini kan gini ya. Harusnya ini juga bisa sih, cuman kalau melihat contoh di situ nggak pakai ini. Dia pakainya namanya asetat anhidrat.
Itu nanti pelajaran semester 2. Yang tulisannya CH3CO 2 kali O itu. Nah, itu bentuk aslinya kayak gini. Mekanismenya sama kayak tadi. Ini enggak, aku yakin enggak diajarin secara cuman kalian juga gak usah mikirin ini nanti gimana, cuman ini aku jelasin biar kalian tahu alurnya gitu aja ya. Ini nanti ke sini, terus, nah kayak gini. Jadi dia ke atas terus turun, menyerang ke sini terus dia ke atas, terus turun lagi, terus ini lepas. Gitu. Lepas, terbentuklah amida. Ini N, ini berdekatan dengan C, terus ini karena masih ada satu tangan kosong dia ada hanya satu kayak gini. Paham? Ini mekanismenya sama kayak yang asil klorida, cuma ini ada namanya asetat anhidrat. Sama aja sebenarnya ya. Nggak tahu nggak contohnya ini kita ikut contoh aja ya. Jangan ya boleh berkreasi cuman untuk amannya karena udah tinggal besok nih kita anggap ini asil klorida gitu ya. Udah kayak gini, ini bisa dilanjutkan dengan reaksi yang tadi. Jadi kalau mau dilanjutkan dengan reaksi BR atau reaksi dengan Friedel-Crafts gitu. Friedel-Crafts itu berarti contohnya ada AlCl3-nya ya. Nggak mau pakai itu sebetulnya kan rumusnya ribet. Kita reaksikan sama misalnya itu tulisannya C6H5COCl ya. Tahu nggak maksudnya itu? Yang C6H5COCl. Ini bukan. Nah, ini tahu nggak maksudnya? Bingung ya? Kalau C6H5 atau C6H4 itu biasanya benzen. Jadi itu maksudnya C6H5COCl itu bentuknya kayak gini aslinya. Ini ada benzen H5COCl. Terus ada AlCl3. Katanya ini sebenarnya ada AlCl3, berarti dia Friedel-Crafts AlCl3 atau FeBr2 atau misalnya pokoknya Al dan Cl2 gitu, itu juga boleh. Ada logam Al atau logam Fe, terus ada halidanya, itu boleh. Fungsinya katalis asam yang tadi aku jelasin itu. Nah, kalau kayak gini karena N-nya udah berproteksi, ini bisa bereaksi. Reaksinya ini apa? Ini kan sama aja kan? Terus karena ini bentuknya ada karboksilnya, biasanya nanti dia lepas dulu. Ini kan bermuatan positif. Ini bermuatan negatif. Di sini ada elektron. Ini mekanismenya mungkin nggak diajarin secara jelas, cuman aku jelasin buat biar alurnya jalan gitu aja, gak apa-apa ya. Dia masuk seperti lepas. Untuk R, nah kayak gini, ini positif. Dia positif mudah diserang sama benzen. Jadi kalau ada namanya Friedel-Crafts nanti dia yang nyerang benzennya. Jadi gimana tuh reaksinya? Bilang, tapi ini amida sih, masih coba cek.
masih di ordo para ya? Harusnya sih masih. Oh iya masih. Posisinya masih di para. Kalau di sini karena strukturnya besar, jadi dia lokasinya di para. Kalau ordo kan mepet kan? Biasanya di sini. Nah, ada ini nanti. Karena struktur ini besar, misalnya kalau sini udah ada ini, jadi dia posisinya nanti biasanya di para. Jadi gimana? Nanti ini ada ini, terus nanti masuk di sini. Ini belum materi sekarang, cuma aku jelasin buat biar jalan aja, artinya jangan dibikin pusing, santai, oke? Gitu. Tapi intinya nanti dia masuk ke sini, terus nanti nyambung. Jadinya adalah pokoknya nyambung. Jadi ini ada benzen, ini ada N, terus ini O, kayak gini, terus ini nyambung sama benzennya itu. Jadi Cl-nya digantiin sama ini. Ini kan Cl kan? Ada Cl, Cl-nya digantiin sama ini. Ini O, ini nyambung sama benzen. Nah, kayak gini. Nggak tahu tujuannya karena menurutku ini pelajaran semester 2 dan udah ada ternyata gitu. Harusnya nggak yang depan sih, paling ditanyain aja arahnya kemana gitu. Sama ya ini terus nanti jangan lupa NaOH, dikasih NaOH. Kalau udah dikasih NaOH berarti ini nanti hapus. Jadi NH2 gitu aja. Intinya itu. Karena ini ordo para jadi hasilnya pasti di, karena ini gede jadi hasilnya di para. Ini sih, ini yang videograf agak ribet kan ini sebenarnya semester 2 gitu. Yang di azotasi juga semester 2, cuman ini enak. Di azotasi itu intinya adalah apa namanya aminobenzen direaksikan sama asam. Di sini HCl ya, itu HCl kayak maksudnya HCl dengan HNO2. Dengan pokoknya kuncinya HNO2 dengan asam. HNO2 dengan asam itu awalnya NH2 1 N, terus dia berikatan sama N yang di NO2 ini, dia membentuk 2 N positif. Kayak gitu. Jadi anilin atau aminobenzen direaksikan dengan HNO2 dan asam di sini HCl atau H2SO4 tuh kamu nggak paham kenapa kecoret gitu. Terus jadinya kayak gini, namanya garam alil diazonium. Nah ini bisa buat banyak reaksi. Kalau sudah jadi kayak gini tuh enak, jadi apa? Jadi dari amin dikasih HNO2 dan asam dia jadi garam diazonium itu, terus dia akan bisa banyak mengalami reaksi. Nah, ini ada banyak. Cuman intinya sebenarnya ini aja. Kalau Cl ada Cl-nya kan, garamnya apa? N2-nya itu 2N-nya itu diganti Cl. Kalau CuBr, N2-nya diganti Br. Kalau KI ada I-nya, N2-nya itu diganti I. NaOH atau KOH yang basah itu diganti OH. SnCl2 ya ini gambarnya langsung beda ya polanya gitu. Mungkin gini, ini SnCl2 sama HCl, mungkin ini garamnya itu N2 itu jadi keisi sama H. N itu aslinya ionik kan, keisi sama H, NH2 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 NH3 ini harusnya. Tapi ini balik lagi, CuCN ada CN-nya, di sini ganti CN. Gitu. Ini benzen sama basa, benzennya nyambung. Aku juga baru tahu. Tapi kayak yang ini pokoknya kalau udah jadi amin, terus dikasih HNO2 dan asam, jadi yang N2 itu, terus direaksikan sama kalau ada Cl yang jadi Cl, ada Br yang jadi Br, ada I nya jadi I, ada NaOH berarti ada OH jadi OH, ada CuCN berarti jadi CN.
Gitu. Yang ini H3PO2 khusus dia jadi H. Jadi balik jadi benzen lagi. Sepertinya ini sudah cukup untuk teman-teman yang buatannya. Ini penting. Intinya itu yang dihasilkan. Cuma ini nggak ada sih. Sama semua. Coba aman sih. Nah ini kalian enggak. Oh materinya berat ya. Ini disampaikan juga ini harus dua ini. Jadi intinya itu cuma ini. Cuma ini diasolasi dengan HNO2 dan asam. Jadi ini terus disubstitusi pakai yang tadi, ada CNCl, ada CuBl, ada CA, ada KI, ada NaOH. Jadi hasilnya ini nyambung cuma substituannya masing-masing tadi. Jadi nggak ini? Ini yang diajarin kopi. Tahu nggak? Apa? Dibahas. Oh, oke. Paham nggak tadi aman ya? Ini sebenarnya ini nyambungin aja sih. Ini semester 2 ini. Ini materi semester 2 masih nomor 2 ini harusnya. Aneh ya, yang materi tambahan. Biasanya tuh amina tuh semester 1 saya tuh nggak ada. Terus ini ada dan materinya aneh-aneh. Kayak harusnya ini nggak diajarin tapi diajarin cuma sedikit gitu. Kayak kita kan jadi bingung. Keluar nggak? Padahal diajarin cuma dikit gitu. Iya, ini dibaca aja deh yang komplit. Ini yang buatannya sudah selesai. Terus ini mau sholat dulu terus lanjut atau gimana? Tapi minimal yang buatannya udah kepegang di sini. Gimana? Cukup. Mau lanjut? Cukup. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku takutnya kalian belum puas. Yang beratnya aman, jelas. Oh ya udah. Oke lah. Karena buatannya agak bingung. Oke. Tapi tadi minimal kayak lebih paham toh. Ya nanti moga-moga ingat aja. Jadi kayak